Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa. Saya bisa menyapa Bapak Ibu meskipun hanya lewat online. Tapi biarlah pagi hari ini boleh memberi berkat bagi kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama, mari kita tundukkan kepala, kita meminta hikmat yang daripada Tuhan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, serta yang menciptakan kami manusia. Kami bersyukur Tuhan kesempatan pagi hari ini. Kami boleh belajar bersama merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami, kuasai hati dan pikiran kami, dan tuntun kami agar kami boleh memahami firman Tuhan dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu yang tak terbatas itu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap belajar firman Tuhan dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kondisi saat ini sedang seperti ini. Tapi bukan berarti kita melupakan Tuhan, bukan berarti kita tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama melalui firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8 sampai dengan 18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya dan menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan masih ingin mencabut nyawaku. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Demikian jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan tekanan hidup? Ya, saya yakin Bapak Ibu sekarang juga merasakan tekanan yang luar biasa oleh karena pandemik ini. Tetapi bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita pasrah.
ya, karena keadaan seperti ini. Apapun status sosial kita, profesi, dan bagaimana tingkat kemampuan kita, kaya, miskin, muda, tua, semua merasakan dampak dari pandemik ini. Demikian juga dengan Elia saat itu. Ya, Elia sebagai hamba Allah juga merasakan tekanan hidup yang luar biasa. Ya, meskipun dia hamba Allah, dia secara manusia juga merasakan tekanan. Bahkan diucapkan di dalam ayat yang keempat, ya ayat sebelumnya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Kata ambillah nyawaku ini menunjukkan seolah-olah sudah tidak sanggup lagi menghadapi tekanan hidup. Ya. Tekanan hidup yang begitu luar biasa. Melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana menghadapi tekanan hidup agar kita mempersiapkan diri untuk hal-hal terburuk sekalipun. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa pandemik ini juga membawa dampak buruk dalam kehidupan manusia. Masa-masa sulit. Kita tahu masa-masa sulit. Jangan sampai terlena karena kondisi seperti ini. Karena iblis akan gunakan situasi ini untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan untuk meninggalkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Iblis akan merasa sukacita ketika kita menyalahkan Tuhan dan meninggalkannya. Elia menghadapi tekanan hidup yang begitu berat dalam pelayanannya. Setelah dia membunuh Nabi Baal sebanyak 450 orang dan Nabi Asyir yang 400 orang, ketika mereka kalah berhadapan dengan Elia untuk menghadapi Allah mereka. Ini ada di dalam pasal 18 ayat 20 sampai 46. Perbuatan Elia disikapi oleh Isabel dengan menyuruh seorang suruhan untuk mengambil nyawa Elia. Ternyata situasi sulit yang dialami Elia, nyawanya terancam. Mungkin sekarang ekonomi kita yang terancam, gitu ya. Mungkin akan berdampak ke hal yang lain, gitu ya. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa Elia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dari ayat ini kita akan belajar 3 hal. Elia merasakan tekanan yang begitu berat karena merasa bahwa pelayanannya telah gagal. Kan dia merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Dia merasa apa yang dilakukannya tidak berhasil. Ya. Bahkan dia mengalami tekanan, nyawanya terancam. Ya. Bagaimana ketika kita menghadapi kondisi seperti ini? Ya. Sulit. Tetapi kita mau belajar, yang pertama dari nat ini adalah Tuhan peduli dan menguatkan kita menghadapi pergumulan hidup. Ingat ayat yang pertama, bagian pertama, Allah peduli. Allah peduli. Dalam kesendiriannya, dikatakan tadi 2 kali kita membaca ayat ini bahwa saya sendiri, aku sendiri, ya aku seorang diri. Elia menghadapi tekanan hidupnya seorang diri. Ya kita bersyukur. Ada saudara-saudara kita, ada saudara-saudara seiman kita yang menguatkan kita. Sementara di sini Elia sendiri menghadapi tekanan hidup ini. Ya. Tuhan melihat dan peduli atas permasalahan yang dihadapi Elia. Sekalipun Elia harus menghadapi kenyataan dalam hidupnya, namun Allah memberikan perhatian dan kekuatan padanya dengan memberikan makanan dan minuman melalui malaikatnya. Bahkan Allah langsung menyatakan dirinya kepada Elia di gunung Horeb. Sekalipun kita harus menghadapi pergumulan hidup tanpa ada yang membantu, kita percaya bahwa Tuhan tetap peduli. Ya mungkin ada tetangga-tetangga kiri kita yang mendapat bantuan dari pemerintah, dari orang-orang yang punya, gitu ya. Sementara kita nggak dapat apa-apa. Ya. Tetapi yakinlah bahwa Allah peduli. Allah tetap memperhatikan kehidupan kita. Ya. Allah sungguh mengasihi kita. Kita dipilih bukan untuk dibiarkan ya, tergeletak. Kita dipilih tidak dibiarkan untuk menjadi orang yang peminta-minta. Tetapi kita dipilih oleh Allah untuk menjadi berkat. Bahkan kita diberkati. Ayat yang menguatkan kita ada di dalam Mazmur 37 ayat 24. Dikatakan di sana, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Wow. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Tapi Tuhan menopang kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita tahu bahwa Allah peduli.
peduli dengan Elia, maka dia juga peduli dengan kehidupan kita. Kalau Allah peduli dengan pergumulan Elia, Allah juga peduli dengan pergumulan hidup kita. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Dengan kesungguhan, dengan ketulusan hati kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan tulus, kita akan merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Ternyata tekanan hidup yang dihadapi oleh Elia tanpa disadari membuat Allah turut bekerja dalam kehidupan Elia. Kebaikannya selalu dinyatakan dalam diri Elia. Ya, kalau tadi kita sudah lihat dalam ayat tersebut bahwa Allah memberikan makan dan minum melalui malaikatnya. Saat ini juga mungkin pergumulan kita, Allah juga akan memberikan kepada kita makan dan minum secukupnya. Ya. Allah hadir dalam kehidupan kita mungkin tidak secara spektakuler, tidak secara heboh gitu ya. Tetapi Allah selalu turut bekerja dalam kehidupan kita meskipun sangat sederhana. Kalau kita lihat ayat tadi, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segeralah Elia mendengarnya, mendengar suara Tuhan dalam keadaan apa? Angin sepoi-sepoi. Bukan sesuatu yang besar, angin dahsyat, angin topan, bukan. Tetapi melalui angin sepoi-sepoi, angin yang sederhana. Allah hadir, menyatakan dirinya. Ketika menghadapi pergumulan hidup, bagaimana dengan kita? Dapat meyakinkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu bukan harus selalu seperti yang kita pikirkan. Wah, dengan pandemi ini, dengan masalah ini kita berharap sesuatu yang besar, dapat bingkisan besar atau dapat perhatian besar dari pemerintah. Gak usah mengharapkan atau memikirkan sesuatu yang jauh. Lihat, Yesus hadir, Allah hadir dalam kehidupan kita melalui sesuatu yang sederhana. Jadi, kadang apa yang dipikirkan oleh kita berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Dalam tantangan hidup yang kita hadapi, bisa saja kita berharap bahwa Tuhan akan melakukan suatu mukjizat yang luar biasa. Sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan angan-angan kita dan harapan kita. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa Tuhan hadir, Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, merancangkan sesuatu yang besar dalam hidup kita melalui hal-hal yang sederhana. Sehingga jangan sampai kita lepas berpikir bahwa ketika kita sekian lama menantikan, kok tidak ada bantuan, kok tidak ada yang memperhatikan. Ingat bahwa Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita, menolong kita, bekerja dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang sederhana. Bapak Ibu sudah yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini kita bisa belajar bahwa Allah akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Jadi jangan merasa aku sendiri. Tidak ada yang menolong. Aku kondisiku seperti ini. Ingat ada Tuhan yang siap untuk bekerja menolong kita. Bagian yang ketiga atau yang terakhir. Yang kali pertama Allah peduli. Allah yang kedua Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga. Keluar dan berdirilah di hadapan Tuhan dan turuti perintahnya. Selain kita mempercayai bahwa Allah peduli, selain kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, kita juga harus keluar dan berdiri. Bukan berarti kita keluar rumah lalu bekerja, lalu karena kondisi seperti ini gitu ya. Tapi Tuhan mengetahui masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan berbicara kepada Elia secara langsung. Apa yang ditanyakan Allah kepadanya? Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Tuhan tidak ingin Elia hanya berlutut dan merasa ketakutan. Tetapi tetap bekerja, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dari ayat 15 sampai dengan ayat yang
18. Ini yang diperintahkan Elia kepada Allah kepada Elia. Lalu perintah Tuhan kepada kita apa? Pergilah. Ya, artinya tetap menjadi berkat, tetap bersaksi dimanapun kita berada. Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini ya mengingatkan kita tidak hanya berlutut berdoa mengeluh, tetapi kita juga harus action. Ya, apapun yang kita bisa beri ya buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin motivasi, kalau ada berkat jasmani ya, silakan berikan. Ya. Saya melihat banyak status orang-orang yang di Facebook, di media sosial, gitu ya. Mereka membantu membuat sesuatu yang bisa diberikan kepada orang meskipun dalam kondisi yang sulit, meskipun dalam kekurangan, tapi mereka tetap mau berbagi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan terus mendiam diri di dalam rumah, merenungi nasib, menantikan sesuatu besar terjadi dalam kehidupan kita baru kita beraction? Tidak. Mari kita lakukan segala sesuatu, ya, tanpa harus menunggu sesuatu yang besar kita terima. Tetapi di hal yang kecil kita bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang-orang yang tetap setia dan berpengharapan kepada Tuhan, sebab segala kebaikannya akan diberikan kepadanya. Seperti yang sering diucapkan oleh Tuhan Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan dan pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa belajar dari kehidupan Elia yang dia menyadari dia tidak berdaya, dia manusia seorang diri, tetapi dia percaya bahwa kuasa Tuhan akan nyata kalau kita benar-benar berserah dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sungguh dikuatkan melalui firman Tuhan yang kami pelajari melalui kehidupan Elia. Kami tahu Tuhan secara manusia kami pun dengan keterbatasan, kekurangan, bahkan kelemahan. Tetapi Engkau Allah yang memilih kami, yang memberikan kemampuan, kekuatan, sehingga kami boleh menghadapi hari demi hari, bahkan pergumulan hidup kami. Karena Engkau sendiri yang memberi kekuatan melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami tetap setia melakukan firman-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman pagi hari ini. Haleluya. Amin.